Selamat datang kepada Dewan Pembina DPP Gemuruh Nasdem, Majen TNI Supriyadi Prasetyo. Allahumma ftah khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal jannah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan. Upah murah, tidak tersengalangi ketenagakerjaan, tidak diakomodirnya tunjangan pendidikan dan kesehatan yang layak dalam komponen upah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Dewan Pimpinan Pusat Gemuruh Nasdem mengesahkan perubahan susunan pengurus DPW Gemuruh Nasdem Provinsi DKI Jakarta periode 2022 sampai dengan 2024. Ketua Arkadius Hamudin SH MH. Wakil Ketua Gito Ardi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2022. Ketua Umum Irma Suryani Taniago ditandatangani Sekretaris Jenderal Muhammad Fajar Nahor Sarjana Hukum ditandatangani. Demikian keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gemuruh Nasdem untuk menetapkan perubahan struktur, perubahan kepengurusan DPW Gemuruh Nasdem DKI Jakarta. Serahkan mata kami untuk ditempatkan di seluruh wilayah DKI Jakarta untuk kebesaran Partai Nasdem dan kemakmuran kesejahteraan kaum buruh DKI Jakarta. Terima kasih, saya terima. Penyerahan PTK dan SK Gemuruh se-DKI Jakarta. Saya serahkan petaka ini untuk dikibarkan di seluruh area Jakarta Timur
Timur, menangkan Nasdem dan kibarkan gemuruh. Siap. 5 petaka ini sudah dikibarkan di Jakarta Timur. Menangkan Nasdem dan kibarkan gemuruh. Siap menerima petaka ini dan mengibarkan di Jakarta Utara. Siap, laksanakan. Siap, kibarkan gemuruh di Jakarta Pusat dan menangkan Partai Nasdem. Siap, kami siap melaksanakan kemenangan Partai Nasdem di Jakarta Pusat. Kibarkan pataha ini di Jakarta Barat, keburukan Nasdem dan juga menangkan Partai Nasdem di area Jakarta Barat. Siap, laksanakan. Kami terima pataha ini dan kami akan kibarkan di wilayah Jakarta Barat. Siap, laksanakan. Mandat untuk menerima tugas yang diberikan kepada kita semua yang hadir, khususnya pengurus DPW DKI Jakarta Gemuruh dan juga DPD-DPD yang ada di 4 wilayah yang hari ini sudah dilantik. Dan saya minta kepada seluruh jajaran DPW dan juga DPD-DPD yang sudah menerima SK dan petaka tersebut, tolong ini dijalankan. Ini harus dijalankan secara komitmen. Tempat ini menjadi saksi bagi kita semua bahwa mulai hari ini kita bekerja untuk gemuruh dan memenangkan Partai Nasdem di DKI Jakarta. Yang saya hormati kawan-kawan, kakak-kakak dari DPP Gemuruh Nasdem. Kakak Muklis, silakan berdiri Kakak Muklis. Kakak Muklis ini Wakil Sekjen DPP Gemuruh Nasdem. Ada Kakak Rahmatullah yang sering dipanggil sendiri. Silakan Kakak sendiri. Ini Ketua OKK DPP Gemuruh, Ustaz Sahrin. Silakan berdiri Kakak Sahrin. Silakan berdiri Kakak Rauf. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seluruh DPD-DPD yang sudah dilantik hari ini. Dan hari ini adalah awal bagi kita untuk bergerak. Kita buktikan komitmen kita bahwa kaum buruh itu masuk ke kancah politik. Karena semua DPW DKI Jakarta tadi telah dibacakan susunan kepengurusannya. Silakan ikuti secara aturan main, rekrut anggota sebanyak-banyaknya. Tadi itu baru kita berbicara pengurus. Itu bukti konkret kita bahwa kita menjalankan perintah partai. Kakak sekalian, ada beberapa hal yang disampaikan. Saya mulai dari dulu, dari organisasi dulu. Ya. Kalau kita belajar dari ilmu sosiologi, ada pertanyaan, apa itu organisasi? Mengapa kita itu membentuk organisasi? Ini penting. Ya, tadi sempat dikatakan oleh Kakak Noah, karena kita punya pengalaman masa lalu yang sama. Sama halnya mendirikan organisasi terkecil itu adalah rumah tangga. Yang terbesar itu adalah negara. Mengapa rakyat Indonesia itu membentuk negara Republik Indonesia? Satu, karena seluruh rakyat Indonesia punya pengalaman masa lalu yang sama. Apa itu? Pengalaman dijajah. Ternyata dijajah itu tidak enak. Maka kita ingin mendaratkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua apa? Mengapa kita mendirikan? Kita punya tujuan yang sama. Membangun sebuah negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan yang ketiga, kita punya kepentingan yang sama. Jadi hal-hal yang sama ini yang membuat sebuah organisasi terbentuk. Kalau gemuruh seluruh anggota gemuruh tidak punya kepentingan sama, untuk apa masuk jadi anggota gemuruh? Untuk apa
serikat pekerja kalau serikat pekerja itu tidak didasari oleh tujuan yang sama, kepentingan yang sama, dan latar belakang yang sama. Nah, ini harus kita pahami. Jadi oleh karena itu, ketika kita sudah menyatakan sebagai sebuah anggota sebuah organisasi, maka komitmen tadi tidak boleh lepas. Itulah yang harus diperjuangkan. Ketika laut bergemuruh, dia bisa menjadi ombak yang paling kecil sampai ombak yang paling besar. Apalagi kalau gemuruh itu gemuruhnya buruh. Nah, ini seluruh tataran kehidupan ekonomi bisa berpengaruh. Itu arti gemuruh. Oleh karena itu, menurut saya, gemuruh sebagai sayap dari Partai Nasdem, dia harus bergerak pada tataran operasional, bukan pada tataran kebijakan. Artinya apa? Gemuruh harus mampu berbuat, menghasilkan sesuatu, minimal membuat gemuruh ini besar, maksimal membuat bangsa ini bisa berubah menuju arah yang lebih baik. Saya dukung itu, aksi-aksi gemuruh, tetapi juga jangan lupa, karena buruh di Indonesia ini termasuk dapat predikat yang kurang baik juga di mata investor asing. Ini yang harus dieliminasi. Terima kasih. Selamat berjuang. Sukses selalu. Bersatu, berjuang, menang. Bersatu, berjuang, menang. Menang, menang. Ya. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Setiadi atas sambutannya. Kader Gemuruh ini sudah dibentuk secara resmi. Karena dia sudah dibentuk, maka dia harus memiliki peran, ya, melaksanakan visi dan misi partai. Keberadaan kader Gemuruh ini jangan dianggap enteng, karena dia bisa menentukan masa depan bangsa. Kita bicara Gemuruh Nasdem, bukan hanya Gemuruh Nasdem, tapi kepada Nasdem membangun kemitraan dengan buruh-buruh di luar, ya. Nah, hari ini memang kalau kita lihat masalah buruh ini masalah yang mendasar, ya. Karena ini masalah ekonomi, masalah-masalah depan bangsa, kan gitu. Oleh karena itu, mari kita gemuruh-gemuruh ini, para kader-kader gemuruh, benar-benar bagaimana ikut membangun tatanan ekonomi Indonesia. Bagaimana membangun usaha-usaha, industri-industri yang mampu mendatangkan investor luar. Karena bagaimanapun kondisi perburuan di Indonesia hari ini sangat mendapat sorotan dari investor asing. Ya. Ini perlu kita bangun itu, ya. Jadi kita berharap kondisi perburuan di Indonesia ini mampu meningkatkan kehadiran investor asing, bukan malah membuat mereka lari. Karena kondisi perburuan kita yang tanda petik kadang-kadang juga memang tidak kondusif. Nah, ini kita harus rubah, ya. Jadi buruh harus menjadi sokoguru pembangunan ekonomi. Kalau selama ini kita mengenal koperasi adalah sokoguru ekonomi Indonesia, maka buruh sebagai tenaga kerja dia harus menjadi salah satu benteng bagaimana membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Kalau ekonomi lebih baik, pasti buruh akan menikmati hasil kerjanya sendiri.
Jadi itu pesan saya kepada saudara-saudara dari buruh, ya, karena kita tidak mungkin tidak membutuhkan buruh, tapi bagaimana membangun buruh yang juga menunjang pembangunan perekonomian Indonesia. Kira-kira begitu. Ya. Makasih, Pak. Hari ini kondisi realnya, kondisi perburuhan Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi kita lihat upah buruh yang murah, perlindungan buruh yang minim, hukum perburuhan yang tidak ditegakkan dan bahkan tidak jelas, dan lapangan pekerjaan yang minim. Pemerintah wajib mengadakan pekerjaan atau menyiapkan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Tidak perlu subsidi, tidak perlu BLT untuk buruh, tapi siapkanlah lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat Indonesia. Harapan ke depan kita meminta pemerintah siapapun itu, baik dalam pemerintah, siapkan pekerjaan yang layak untuk rakyatnya. Sehingga dengan kondisi rakyat bekerja, mendapatkan upah yang layak, yaitu tujuan dan menjadi salah satu tujuan bangsa dan negara kita. Begitu. Terima kasih. Gemuruh Nasdem.